Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dalam pandangan saya sebagai mantan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI sudah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan, membuat inovasi-inovasi dalam pengelolaan kelautan Indonesia, termasuk tidak menekankan budget pada hanya anggaran di kelautan yang relatif kecil. Untuk itu saya atas nama masyarakat Jawa Barat mengucapkan terima kasih pada Bapak karena kejayaan Menteri Perikanan adalah kejayaan rakyat Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Dirjen Budidaya, ya. Ini ada dua nama, ada Budi, ada Daya. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para staf dan tenaga ahli Menteri, saya ucapkan terima kasih. Ini ada Pak TB, kemudian ada Pak Irjen tadi, saya ucapkan terima kasih. Ini tetangga saya waktu di Purwakarta, dulu pernah dinas menjadi kepala bagian lalu lintas di Polwil Purwakarta. Saya ucapkan terima kasih, sudah ketemu dalam keadaan bintangnya sudah 3. Saya jangankan dapat bintang Pak, dapat jodoh aja susah Pak. Saya hormati, ini yang paling pertama datang Bupati Karawang, ya terima kasih. Kedua datang Bupati Indramayu, ketiga datang Bupati Subang, yang terakhir datang Raja Bongkar Bupati Bekasi. Saya ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kita memahami bahwa ada culture Pak Menteri yang harus dirubah dalam mindset berpikir rakyat kita. Laut itu adalah kekayaan alam Indonesia yang paling besar. Tetapi sampai hari ini fokus berpikir kita masih di darat. Masih berebut cari rezeki di darat dan hampir melepaskan laut yang luas. Di hulu kita tidak menghargai sungai. Rumah-rumah membelakangi sungai, membuang limbah rumah tangga ke sungai, membuang limbah industri ke sungai, dan pada akhirnya bermuara ke laut. Problematika di darat akan menimbulkan kekacauan di laut. Perspektif itulah yang mendorong kami untuk terus-menerus melakukan pembenahan, membongkar kembali bangunan-bangunan di bantaran sungai di seluruh provinsi Jawa Barat, menanami pohon kelapa dan kedepannya akan dijaga oleh satuan marinir. Ini adalah cara untuk mengembalikan kembali kejayaan tanah kita dan kejayaan laut kita. Hulunya mengalami problem sedimentasi, pembalakan liar, perubahan areal hutan menjadi kebun sayur, melahirkan bongkahan-bongkahan tanah yang terus menguruk sungai, yang pada akhirnya menjadi problem di muara. Efek dari itu adalah pendangkalan muara sangat tinggi, pendangkalan aliran sungai sangat tinggi, dan biaya recovery-nya mahal. Biaya recovery mahal yang dilakukan oleh Kementerian PU terhadap upaya pengerukan sungai berhadapan lagi dengan apa? Perubahan daerah bantaran sungai yang sudah bersertifikat dan berbangunan beton. Problematika ini harus diselesaikan dan saya mentargetkan dalam 2 tahun di Jawa Barat tidak ada lagi bangunan liar di sungai, tidak ada lagi sertifikat tanah di daerah sungai, tidak ada lagi pendangkalan muara. Yang berikutnya adalah aliran sampah. Problematika pengelolaan sampah di hulu itu berdampak pada dengan mudahnya orang mengalirkan sampah ke sungai, baik sampah rumah tangga maupun sampah yang dikoleksi dalam sebuah rumah tangga, yang pada akhirnya laut itu menjadi kumpulan dosa. Karena laut menjadi kumpulan dosa, maka laut mengalami problem lagi, mangrovenya dibabat, terjadi abrasi, lahirlah lingkungan-lingkungan kumuh sepanjang pantai. Anak-anak tidak diarahkan untuk memahami laut secara utuh, sehingga orang berpandangan sepanjang garis pantai adalah sepanjang pandangan yang tidak menyenangkan, yang dianggap sebagai basic kemiskinan. Padahal dalam perspektif kemanusiaan,
kebahagiaan itu selalu ingin didapatkan di dua tempat. Satu, kebahagiaan itu ingin didapatkan di pantai. Dua, kebahagiaan ingin didapatkan di gunung. Di pantai, orang ingin menikmati matahari terbit. Di gunung, orang ingin menikmati matahari tenggelam. Kedua-duanya itu terjadi dalam prinsip hidup kita, tetapi kita melupakan kedua tempat ini, dilakukan perusakan secara sistemik dan berorientasi hanya kepentingan ekonomi yang bersikap jangka pendek. Hari ini rakyat Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi, di Kabupaten Karawang, di Kabupaten Subang, dan di Kabupaten Indramayu memiliki secercah harapan. Garis pantai yang selama ini abrasi, terutama di Pakis Jaya, nanti harus ada recovery dari Kementerian Kelautan, itu akan berubah menjadi areal budidaya. Budidaya itu bertujuan bukan hanya sekedar untuk mengembangkan ikan air tawar atau kemudian juga ikan tambak, tetapi yang lebih penting dari itu adalah membangun ekosistem pantai. Ekosistem pantai itu terdiri dari mangrove, kemudian muara pantai yang terurus, sistem budidaya yang memiliki basic ekologi, kemudian orang yang mengelolanya didasarkan pada kebutuhan akan pakan ternak yang memiliki efek lingkungan yang membangun ekosistem perairan.